Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Selamat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Edison. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi barangkali ada pertanyaan atau tambahan atau barangkali mungkin sanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Edison, kami persilakan waktu dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Al-Madinah yang disayangi oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada kita, telah memberikan kita hidup, memberikan nyawa pada tubuh kita,
menurunkan ruh pada tubuh kita, menjadikannya kita makhluk yang paling mulia di alam semesta. Ini suatu nikmat yang luar biasa, dan juga terlebih lagi dia mengizinkan kita melangkahkan kaki ringan untuk menuju suatu tempat yang juga dia muliakan, yaitu masjid. Suatu tempat yang tidak ada yang melebihi kemuliaan daripada masjid di muka bumi ini. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Tak lupa salam dan salawat pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, tauladan kita, pemimpin kita, qudwah kita, dan keluarga beliau tentunya, keluarga beliau, zuriat beliau, istri-istri beliau juga, dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita juga sebagai pengikutnya, yang mudah-mudahan kalau izinkan juga kita sebagai pengikut yang setia dengan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berharap, mohon pada Allah SWT semoga baginda Nabi diizinkan memberikan syafaat kepada kita di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, sekarang mungkin keadaan kita yang mungkin sehari-hari sudah informasi sudah sedemikian derasnya dari mana-mana, dari media massa, dari sosial media, dari perbincangan kita sudah sedemikian derasnya. Bahkan informasi seperti mungkin yang diprediksikan ya, diramalkan mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu ya, bahwa zaman sekarang ini abad informasi ya, abad 21 ke atas itu abad informasi, mungkin kita lagi abad kedua-dua untuk apa lagi gitu ya, abad informasi, yang mana siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia gitu ya. Sekarang kita ditunjukkan suatu seperti dalam tanda kutip politik identitas gitu ya. Selama hal-hal yang ini sebenarnya politik identitas itu tidak terlalu masalah sih sebenarnya. Cuman kalau kita terlalu menekankan politik identitas, kita lupa esensi gitu ya. Esensi itu maksudnya inti daripada kita cuma berkutat pada kulit saja. Politik itu cuma kulit gitu ya. Seperti belakangan ada yang sepertinya mengolok-olok suku tertentu gitu ya. Jadi ramai gitu ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Kalimantan, semacam itu ya. Kesukuan kita muncul gitu ya. Tidak salah memang, kita perlu ini membela hal-hal yang prinsip dalam hidup kita. Tapi jangan lupa identitas. Jangan lupa pada esensi maksud saya gitu ya. Identitas kita tetap kita pertahankan gitu ya. Kita sebagai orang Islam gitu. Sebagai mungkin suku-suku tertentu gitu ya. Itu tidak lepas gitu ya. Kita lahir kondisi demikian, tapi itu bukan esensi gitu ya. Bukan esensi. Kalau kemarin yang Sunda ramai itu sebenarnya bukan esensi gitu ya. Kalimantan ramai gitu ya, itu bukan esensi gitu ya. Semua masalah berbeda pemahaman saja gitu ya. Kalau orang Betawi mungkin bilang tempat jin buang anak itu biasa gitu ya, tempat jin buang anak. Tapi kalau bagi orang Kalimantan secara ini benar-benar gitu, seperti itu gitu ya. Pemikirannya seperti itu karena memang Kalimantan kan memang pulau yang luas, cuman dengan kondisi yang cuman kota-kota saja yang dihuni gitu ya. Antar kota itu kosong.
kosong, hutan belantara, walaupun hutan itu sudah ada yang ngapling gitu ya, tapi tetap itu jadi memang benar-benar tempat jin buang anak gitu. Makanya kalau begitu disinggung sebagian saya bilang tidak semua ya, sebagian orang Kalimantan itu menganggap itu beneran gitu ya, bercandanya beneran gitu. Kalau orang lain suku mungkin itu menganggap bercanda, tapi bagi orang Kalimantan itu tidak bercanda gitu. Ya. Betul. Betul. Cuman lelucon seperti itu mungkin di sini biasa, tapi kalau di Kalimantan mungkin tidak biasa, mungkin sih. Saya walaupun darah Kalimantan, saya bukan orang Kalimantan gitu ya, secara ini. Maksudnya secara lahir dan besar saya tidak di Kalimantan. Ya orang tua saya Kalimantan. Cuman kalau di sana emang ada bercanda-bercanda yang dianggap seperti biasa. Kalau di sini mungkin enggak gitu ya. Kalau ada satu bahasa yang mungkin di sini biasa gitu ya, di sana kasar gitu ya, atau di sana kasar, di sini biasa seperti itu. Hal-hal seperti itu. Jadi kita melupakan esensi. Sebenarnya esensinya apa gitu kan? Kemarin itu kan esensinya cuma ibu kota ya, IKN gitu ya. Orang tidak melihat ke situnya gitu kan, gara-gara ada isu yang di blow up gitu ya. Ini hanya sini saya bilang tadi, sedemikian informasi sudah menjadi senjata gitu ya, bagi siapa yang menguasai informasi itu gitu. Itulah makanya dulu mungkin 2 tahun yang lalu hoax itu makin ini. Kalau sekarang mungkin agak mendingan ya gitu ya. Tapi tetap seperti kayak Kadrun dan Cebong itu masih berlangsung sampai sekarang gitu, walaupun sebenarnya Pilpres sudah usai gitu, terlepas dari hasilnya seperti apa, tetap Pilpres sudah usai, tapi mestinya Kadrun dan Cebong juga selesai gitu. Sekarang kita udah lain lagi isunya gitu, kita yang hadapi lagi gitu. Kadang-kadang udah Kadrunnya udah jadi Cebong juga gitu kan sekarang gitu. Mestinya gitu kan udah lebur gitu kan. Kalau dulu cuman istilahnya perbedaan Jokowi dan Prabowo gitu ya. Prabowo-nya sudah jadi ajudan menterinya Jokowi gitu kan, sudah lebur sebenarnya. Kalau alam, tapi itulah yang terjadi sampai sekarang gitu ya. Kita sekarang seperti bicara tentang NU Muhammadiyah itu kan identitas saja, bukan esensi gitu ya. Kita bicara mazhab ini, mazhab itu cuma identitas saja, bukan esensi gitu ya. Kita bicara, walaupun itu sebenarnya identitas itu perlu gitu ya, tapi bukan yang pokok gitu ya. Sekarang kita belajar fikih gitu ya, belajar mazhab gitu ya. Mana yang esensi gitu ya? Yang esensi kan akidah, Pak. Fikih, mazhab bisa berbeda gitu ya. Karena itu tidak sampai kiamat pun nggak selesai itu. Tetap masing-masing diperbolehkan memilih mazhabnya, itu bebas. Gitu. Artinya yang mana dia yakini. Tapi kalau cuma perbedaan mazhab, ya nggak boleh kontak-kontakan gitu kan. Harus tetap satu, esensinya Islam, esensinya akidah Islam. Gitu. Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti ini, saya pakai baju ini bukan identitas, Pak. Yang bukan esensi gitu, maaf gitu. Itu cuma identitas. Usah pakai sejubah, bukan berarti identitas Islam juga gitu loh. Bukan karena saya pakai ini saya jadi Islami, enggak gitu loh. Jadi lebih Islami dari bapak, enggak. Esensinya kan menutup aurat gitu loh. Ini cuma identitas. Kebetulan jubahnya enak saya pakai gitu kan. Udah saya pakai jubah gitu kan. Di lain waktu mungkin pakai batik, pakai celana gitu kan. Selama itu menutup aurat, itulah identitas kita gitu ya. Itulah esensi kita gitu ya. Ini cuma identitas, pakai peci gitu loh, pakai peci putih gitu, peci hitam itu tidak masalah gitu ya. Itu cuma identitas gitu ya. Kadang-kadang kita cuma menekankan identitas saja, esensinya tidak gitu ya.
udah pakai peci masih maksiat gitu, Allah gitu ya. Walaupun kita tidak boleh menjudge itu, oh ini umat Islam semuanya begitu, enggak gitu ya. Itu ada oknum tertentu yang kebetulan pakai baju, pakai identitas kiai, ulama gitu apa segala macam, tapi kelakuan seperti orang jahiliyah gitu lah. Orang jahiliyah ini bisa, yang bukan dia jahil ini bukan berarti bodoh ya, tapi jahil itu maksudnya bodoh terhadap agama gitu ya, bodoh terhadap esensi gitu tadi, apa isinya gitu. Islam itu apa? Kalau Islam itu sebagai identitas, esensinya apa? Esensinya spiritualitas gitu ya. Benar nggak dia namanya Islam tapi spiritnya spirit Islam gitu. Karena banyak sekarang yang namanya Islami gitu, tapi spiritnya spirit sekuler gitu ya, spirit liberal, spirit kanan kiri gitu ya, terlalu kanan dibilang radikal gitu kan, intoleran gitu kan, kalau dulu subversif tuh ya, subversif. Kalau ibaratnya kalau diartikan radikal itu bertentangan dengan pemerintah, dulu ada subversif jam Pak Harto ya. Terus muncul teror gitu, teroris gitu ya. Sekarang teroris dihilangkan jadi radikal. Siapa yang emang ada radikal gitu ya, radikal yang terlalu sayap kanan gitu. Tapi sekarang kayaknya sepertinya yang bertentangan dengan pemerintah disebut radikal. Ini kita masih bicara seputar identitas. Sekarang kita sebagai agama yang terbesar di Indonesia gitu ya, masih pemeluk agama yang terbesar di Indonesia, tapi kelihatan cuma seperti identitas saja. Esensinya mungkin taruhlah 20%, 30% esensi gitu ya. Islam yang benar-benar menjalankan Islamnya gitu ya, bukan cuma Islam KTP gitu. Islam KTP kan saya bilang identitas saja gitu ya. Bisa saja dia KTP-nya Islam tapi tidak sholat gitu ya, tidak puasa, tidak menetapkan, tapi pengen dinikahkan secara Islam gitu, pengen nanti dikuburkan secara Islam gitu. Itu berarti Islamnya cuma sebagai identitas, bukan esensi gitu. Tidak berpanjang lebar gitu ya, sudah pembukaannya selalu panjang lebar. Kita bicara esensi saja Pak. Kalau kita sekarang beribadah nih Pak ya, sholat subuh gitu ya, itu identitas apa esensi Pak? Bisa ya. Pelaksanaan sholat esensi ya, benar. Artinya itu diperintahkan gitu kan, diperintahkan dan kita. Tapi kalau sholat yang tidak ada isinya itu cuma identitas ya. Kalau cuma sholat gerak-gerik sholat itu kan intinya menyembah. Kalau kita tidak tahu yang disembah apa gitu ya, maka sholat cuma jadi identitas saja. Oh kelihatan dia sholat, kelihatan dia sholat gitu ya. Ini kritik pada diri saya pribadi gitu ya, bukan bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak mungkin masing-masing lah gitu ya. Nah, kalau saya sholat, saya cuma rutin nih gitu ya, saya dekat rumah gitu ya, sholat enak di masjid gitu ya. Mulai sholat bisa aja di rumah gitu ya, tapi kayak ke masjid gitu, nggak enak mungkin sama Pak Ustadz kali ini nungguin saya atau gimana, nggak enak sama bapak-bapak saya gitu. Saya cuma rutinitas tanpa saya tahu sholat itu untuk apa fungsinya gitu ya. Saya juga lalai mungkin di situ, lalai cuman gerak-gerik saja semata gitu tanpa memahami yang dibaca mungkin ya, atau tidak ada kehadiran hati di situ, kolbu.
maka sholat saya cuma identitas, Pak. Kalau identitas kebetulan saya muslim gitu ya, saya kebetulan sholat di masjid, maka sholat itu cuma identitas. Padahal sholat itu intinya kan mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita coba mengenal Allah di sini, itu esensinya di sini. Ahamiyatu ma'rifatullah. Sini kepentingan mengenal Allah. Kita puasa itu sebenarnya untuk mengenal Allah. Kita zakat untuk mengenal Allah, untuk semakin mengenal Allah. Kita haji semakin mengenal Allah. Kita haji bukan berarti Allah ada di mana? Di Ka'bah sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum gitu. Dia sesungguhnya berada di mana saja kita berada. Dia bersama kita selama kita dimanapun gitu ya. Jadi, Allah tidak di sana di sini. Kita tidak mengetahui posisinya, tapi dia dekat gitu ya, dekat dengan kita gitu ya, bahkan dekat dari urat nadi kita, lebih dekat. Bukan berarti juga menyatu dengan kita, tidak gitu ya. Tetap satu zat yang dekat tidak bersatu, jauh tidak berjarak gitu ya, kalau istilahnya. Di sini kita perlu mengenal siapa yang kita sembah gitu ya. Makanya disunahkan ya, walaupun mungkin ada yang hadis riwayat ini lemah ya Pak ya, mungkin ada yang melemahkan hadis ini, tapi kebanyakan mungkin kita di Indonesia mazhab Syafi'i ini, kalau kita baru lahir kita diazankan oleh orang tua kita gitu ya. Kita punya anak, kita juga mengazankan gitu ya. Bahkan sampai meninggal pun begitu ya. Mungkin yang meninggal agak melemahkan gitu. Tapi kalau untuk yang ini biasanya ini. Supaya apa? Yang pernah didengarkan itu kalimat tauhid ya. Kalimat syahadat gitu ya. Karena di azan itu ada dua kalimat syahadat Pak ya. Itu diperdengarkan kepada telinga bayi. Azan di telinga kanannya, qomat di telinga kiri, seperti itu. Supaya yang pertama dia dengar juga Allah, karena sebelum dia diciptakan, sebelum itu bayi itu ditiupkan ruhnya ke janin ya, itu ruhnya udah ditanya di dalam ruh itu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kata Allah kepada ruh-ruh itu. Ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Berkata bahwa kami bersaksi gitu ya, bahwa engkau memang Rabbku gitu. Tapi begitu ditiupkan ruh, lupalah dia gitu ya, lupalah kita gitu ya. Siapa jadi titik kita? Maka waktu lahir diingatkan lagi gitu ya, diingatkan lagi dengan azan dan iqamah gitu ya. Ini sudah dikenalkan gitu ya. Urgen itu apa sih? Penting gitu ya. Urgen itu kalau Bapak nih sekarang gitu ya, maaf gitu ya, lagi pengajian ini habis kopi, habis makan gitu, tiba-tiba sakit perut gitu. Urgennya kemana Pak? Maaf gitu ya. Kan ngaji ini urgen juga gitu Pak. Cuman itu tingkat urgennya lain gitu kan. Begitu udah sakit perut, wah nggak mau nih gitu kan. Situ ya. Objeknya apa gitu ya, kekuatan dalilnya, manfaatnya gitu ya. Misalnya di sini fisika gitu ya, fisik itu kan belajar materi gitu ya, materi fisiknya yang terlihat gitu ya oleh panca indera kita. Kekuatan dalilnya adalah hukum-hukum gitu ya, hukum-hukum fisika gitu ya. Manfaatnya pengembangan teknologi. Jadi fisika itu penting gitu ya, penting bagi kehidupan gitu ya, perlu dipelajari gitu ya. Kita belajar esensinya gitu ya, mungkin penyebutannya lain-lain gitu ya, teori mungkin lain-lain, tapi kadang ada teori yang namanya berbeda, identitasnya berbeda, tapi isinya sama gitu. Ada juga seperti itu. Makanya kadang-kadang
Kalau teori, yang namanya teori masih bisa berubah, tapi kalau sudah hukum itu biasanya kekuatannya sudah tetap gitu ya. Nah, makanya hukum-hukum, kenapa ada hukum Newton, ada hukum gravitasi seperti itu, ada hukum kekalan energi seperti itu, karena sudah dibuktikan dan sudah dibakukan gitu loh. Dan nama-nama penemunya biasanya di ini kan, nggak boleh misalnya hukum Newton diganti hukum Edison misalnya, nggak boleh gitu ya, karena sudah dipatenkan gitu ya secara umum gitu ya. Ini karena kekuatan dalil gitu ya. Jadi mempelajari itu penting gitu ya, karena tadi objeknya, kekuatan dalil, manfaatnya, ada manfaat di situ. Seperti sekarang teknologi 5G ya gitu, 5G gitu ya. Kita masih di 4G, tapi di beberapa negara 5G sudah jalan. Kalau di Indonesia mungkin sekitar Monas tuh, kalau yang punya HP 5G itu bisa dicoba, ada beberapa jaringan sekitar Monas yang sudah masuk 5G gitu ya. Tapi belum semua, karena baru sebatas izinnya gitu ya, di beberapa operator yang menjalankan 5G, tapi secara infrastrukturnya belum. Sementara di luar sana orang sudah bicara 6G Pak. 5G itu ibarat kata kita berapa ratus gigabyte itu bisa data dalam 1 detik gitu ya. Nah 6G ini 100 kali lipat lagi Pak, 100 kali lipat lagi. Jadi dalam 1 detik itu sekian berapa terabyte gitu ya, atau quad byte itu lebih banyak lagi. Jadi orang sudah bicara 6G, 5G aja belum Indonesia gitu ya. Tapi kita masih berkutat pada politik identitas gitu ya, masih bingung kunut atau enggak kunut gitu. Kunut enggak kunut gitu ya, masih bingung gitu ya. Mulai sudah harus selesai gitu, fikih itu udah selalu selesai, silakan. Akidah juga final gitu, itu yang harus kita esensinya gitu ya, esensi akidah harus kita pertahankan gitu ya. Tapi kalau fikih fleksibel sekali Pak. Mungkin fikih hari ini bisa aja belakangan fikih itu bisa berubah, tergantung fatwa ulama gitu ya, terus ijtihad lagi gitu ya. Kayak sekarang kita perlu fikih yang terbaru gitu, kayak bagaimana kita permainan kripto gitu ya. Cryptocurrency itu permainan uang digital ya. Cuman uang digital itu basisnya teknologi informasi tadi gitu ya, IT, blockchain. Block itu ngeblok ya, chain itu rantai. Jadi ilmuwan IT sekarang dia menciptakan suatu program namanya blockchain. Blockchain itu ibarat kata kita beli rumah gitu ya, rumah bloknya tipe 22 gitu ya, tanah 60 gitu ya. Nah itu rumah kita sudah ada sertifikatnya gitu kan, nggak ada yang berani gugat kan. Seperti itu, blockchain itu seperti itu. Artinya kalau kita menciptakan suatu blockchain, orang nggak ada yang bisa masuk ke situ. Hacker apa sulit. Kalaupun bisa masuk mungkin sulit gitu ya. Sekarang tidak bisa tembus. Itu blockchain. Akhirnya dari situlah karena bisa dikuasai gitu ya. Kalau kita bilang Pak Santo sekarang punya 2 rumah gitu ya, satu rumah dua-duanya sudah sertifikat, Bapak bisa perjualbelikan kan, Bapak bisa miliki, kuasai, menempati, termasuk yang memperjualbelikan atau menyewakan gitu, seperti itu maksudnya gitu ya. Blockchain itu seperti itu Pak, cuman dalam hubungan IT gitu ya. Makanya ada yang muncul lagi metaverse, kita belum apa-apa, sekarang ada metaverse, kita masih berkutat pada metafisik ya Pak. Metafisik apa Pak? Fisik kan fisik nih, kalau metafisik apa Pak? Bukan fisik ya, artinya metafisik kalau kita yang ketahui itu kayak jin jin tomang, jin apa itu metafisik tuh. Apa paranormal gitu, itu metafisik itu. Sekarang kita masih ngomongin metafisik, orang lain udah metaverse Pak. Pendiri Facebook si Mark Zuckerberg udah bilang metaverse gitu. Akhirnya sekarang udah banyak yang jual-jual itu Pak. Ada seorang yang ahli IT, dia nggak punya tanah di Puri, tapi dia bisa beli tanah di Puri secara virtual. Itu perjualbelikan Pak, nggak main-main itu juga.
Kalau harga di metaverse bisa nggak terbatas harganya gitu. Dia pasang misalnya dia beli cuman taruhlah 10.000 per meter gitu ya. Nanti dia jual bisa aja jadi 1 juta per meter gitu. Bisa lebih dari itu kadang gitu. Belinya juga nggak pakai uang biasa, uang blockchain tadi, cryptocurrency gitu ya. Ini penting kita pelajari ini karena kita semakin ketinggalan Pak gitu ya. Itu baru ilmu dunia ya. Ini kita sekarang bagaimana ma'rifatullah gitu ya. Objeknya apa? Ma'rifat kan mengenal. Ma'rifatullah mengenal Allah, berarti objeknya Allah gitu ya. Adakah yang objek yang lebih hebat dari Allah gitu ya? Adakah zat yang lebih hebat dari Allah? Tentunya tidak gitu ya. Pasti tidak gitu ya. Berarti ilmu ma'rifatullah ini paling penting dibanding ilmu-ilmu lain gitu ya. Benar enggak kalau kesimpulannya dari yang dikoreksi silakan gitu ya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang paling penting kita ketahui gitu ya. Dalam surat Ar-Ra'd 16 gitu ya. Katakanlah siapa Tuhan langit dan bumi. Jawabnya Allah gitu ya. Katakanlah maka patutlah kamu mengambil pelindung-pelindungmu selain dari Allah pada mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah adakah sama orang yang buta dan yang dapat melihat? Adakah samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat mengerjakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah menantang kita semua sebenarnya. Menantang para ilmuwan, para orang alim-alim gitu ya. Ulama itu jamak dari alim ya. Orang alim satu tunggal ya, ulama banyak jamak gitu ya. Ulama alim maksudnya ulama bukan cuma ulama ilmu agama saja, tapi semua ilmu gitu ya. Coba ciptain nyamuk gitu. Gak usah pusing-pusing, ciptain nyamuk gitu. Ada yang bisa gak? Dari dulu sampai zaman nanti gak ada yang bisa Pak. Paling kita cuma bisa ciptain obat nyamuk Pak. Obat nyamuk kita bisa ciptain, tapi nyamuknya tidak bisa. Lalat gitu ya. Atau yang paling kecil bakteri lah, protozoa gitu ya, virus ya sekarang gitu ya. Virus diciptakan atau dikendalikan dimodifikasi Pak? Gak ada yang bisa menciptain virus Pak, walaupun orang bilang itu Omikron apa segala macam, apa Delta apa segala macam. Ini ciptaan manusia. Enggak, virus itu tetap ciptaan Allah, cuman kita memanipulasinya gitu ya. Virus yang tidak berbahaya jadi berbahaya gitu loh. Itu kita bisa memanipulasinya sebagai ilmuwan sekarang gitu ya. Nanti setelah Omikron ini dimanipulasi apa lagi nih gitu kan? Mikrofon gitu, macam-macam lah gitu lah. Itu di lab bisa, tinggal ditambahin mungkin apa asam aminonya disedikitin, direkayasa sedikit-sedikit bisa. Nanti ini virus ini kuat cuaca gitu ya. Pokoknya walaupun Bapak di tempat yang dingin sekalipun virus itu tetap hidup gitu. Bisa direkayasa seperti itu. Bisa ditularkan misalnya cuma dengan pegangan sedikit atau ditularkan dengan dari udara, semprot dari atas misalnya, bisa. Itu rekayasa engineering kalau kita bilang. Bisa, tapi tetap tidak bisa menciptakan virus ya Pak. Nggak ada yang bisa. Karena itulah Allah itu tetap sebagai pencipta. Kita tuh sebagai yang dicipta, sebagai makhluk. Tidak ada dari kita yang bisa jadi pencipta. Cuman rekayasa saja. Air saja kita tidak bisa menciptakan. Cuman bisa menggabungkan ion-ion hidrogen, ion oksigen jadi air gitu ya. Tapi tetap bisa menciptakan air gitu. Menciptakan hidrogen saja tidak bisa. Akhirnya kita ditantang sama Allah.
Bisa nggak cipta? Kalau kita tidak bisa mencipta, lalu kita tidak bisa apa-apa sebenarnya gitu. Makanya tadi kita juga subhanakallahumma subhanakallahumma la ilma lana subhanakallahumma subhanallah la ilma lana gitu. Maaf tadi. Illa ma'alam tanah. Kita ini tidak punya ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah ya. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, tidak ada, sesungguhnya tidak ada ilmu di diri kita ini. Illa ma'alam tanah, kecuali yang engkau ajarkan kepada kita gitu ya. Kalau kita nggak diajarkan, kita tidak ada ilmu gitu. Semata-mata ilmu itu dari Allah gitu ya. Ini juga dalil-dalil sanakli gitu ya. Terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukku malam ini terus menerus sampai hari kiamat. Terus itu diilmukan. Kalau kita jangankan malam terus menerus sampai kiamat gitu. Malam di Indonesia ini kan tropis gitu ya. 6 bulan musim panas ya, 6 bulan musim hujan, musim panas gitu ya. Ganti aja, jadi hujan semua tuh hari 1 tahun hujan semua. Bisa banjir terus gitu Pak. Banjir terus Pak. Hujan 2 hari 3 hari aja, yang kan 2 hari. Semalam aja bikin banjir di Jakarta gitu ya. Atau misalnya panas terus, kering Pak, kering kerontang, yang dari subur jadi nggak bisa apa-apa gitu ya. Sekarang kita bisa nyiptain hujan nggak? Pawang bisa nyiptain hujan nggak? Enggak Pak, cuma geser doang tuh. Katanya sih Allah alam gitu ya. Atau kalau kita misalnya mau sedikit rekayasa cuaca, itu kasih garam atau urea di atas itu ya. Itu juga bukan menciptakan hujan loh, itu yang salah. Jadi urea atau garam di situ cuma supaya awan itu jadi lebih kedap, lebih jenuh awan ini. Enggak, akhirnya bisa turun gitu. Bukan dia menciptakan hujan gitu. Yang menciptakan hujan tetap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sama tujuannya kalau siang terus menerus gitu. Habis kita. Kalau malam terus menerus kita suhu meningkat mungkin jadi suhu menurun gitu ya. Jadi misalnya normalnya 17 derajat jadi 10 derajat misalnya terus menerus bisa kedinginan terus kita Pak. Orang Indonesia ini nggak kuat gitu ya. Di negara-negara yang cuaca dingin ini kadang cuma cuaca 17 tapi angin yang keras itu juga kita kedinginan Pak. Nggak sanggup gitu. Apalagi yang cuacanya di bawah 0 gitu, bisa beku gitu ya. Itu kita bakal, kalau orang sana kan dia makan daging terus tuh, minum anggur terus tuh supaya tubuhnya tetap hangat, kalau enggak mati gitu. Nah, mungkin nggak tahu di sana apa anggur dihalalkan, Allah alam gitu. Itu pasal perlu pikir lagi gitu kan, gitu. Kalau kita, misalnya dengan tidak meminum alkohol kita mati, mungkin ulama sana mungkin akhirnya jadi memubahkan, Allah alam gitu ya. Itu perlu pengajian lagi. Saya tidak bilang itu dihalalkan atau diharamkan gitu kayak. Tadi objeknya penting, dalil nggak penting itu. Ada dalil fitrah, dalil akal, dalil wahyu. Kenapa kita perlu mengenal Allah gitu ya? Dalil fitrah pertama, manusia tidak akan suci sesuai Islam gitu ya. Jadi beda dengan kalau ada doktrin sebelah itu setiap manusia yang lahir itu berdosa gitu ya. Jadi perlu diselamatkan gitu ya. Tapi kalau kita tidak, setiap manusia yang lahir itu fitrah gitu ya. Fitrah karena yang menciptakan yang begitu. Kita fitrah, ruh itu fitrah gitu ya. Tapi begitu masuk jasad ini tergantung nanti prosesnya seperti apa gitu ya. Kalau prosesnya kebetulan orang tuanya Islam, beriman gitu ya, jadilah anak itu insya Allah anak yang beriman gitu. Sampai akhirnya dia lingkungannya mungkin gitu ya, lingkungannya.
Setiap bayi yang lahir berdasarkan atas fitrah suci Islam. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muttafaq alaih gitu ya. Dosalah yang menciptakan fitrah manusia tertutupi. Jadi kalau misalnya orang ini non muslim gitu ya, dia jadi mau mengubah agamanya di muslim, itu bukan mengubah Pak, dia kembali ke fitrah, kembali ke Islam, bukan dia ganti agama ya, bukan, karena basic setiap manusia itu tetap Islam, jadi cuma kembali saja gitu ya. Makanya tadi kalau tadi Islam abangan gitu, jadi Islam bagus seperti hijrah gitu ya. Hijrah dari tempat saja, tidak dari hijrah maknawi gitu ya. Ini bukti dalil akal ya. Tanah tadi kan biasanya rata datar gitu ya. Kalau ada jejaknya pasti ada terlihat gitu, selama jejak itu belum hilang gitu ya. Secara logika jejak itu siapa yang menciptakan gitu kan? Apa terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin kan? Suatu hal yang bodoh kita berpendapat kalau misalnya tadinya tanah apa? Kalau kita misalnya nyemen di depan situ ya, masih basah. Tiba-tiba ada yang injek gitu kan, ada jejaknya itu ya, kita pasti menduga ini siapa nih punya kerjaan gitu kan, walau kita nggak lihat gitu kan, tapi ada itu orang yang menginjak gitu kan, atau sesuatu yang menyebabkan semen itu rusak gitu kan, seperti itu. Dan disitulah bekas-bekas itulah ada bukti bahwa ada orang di situ, ada makhluk di situ, ada pengaruh terhadap jejak tersebut gitu ya. Kita lihat alam semesta, daun misalnya. Daun itu kan strukturnya ada apa? Tangkai-tangkainya, ada warnanya gitu, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang macam-macam lah daun gitu ya. Ada yang seperti bunga gitu kan. Itu nggak mungkin itu cipta secara kebetulan gitu ya. Ada yang musuhnya gitu, apalagi alam semesta ini gitu ya. Kita kan baru tahu universe ya. Universe itu satu ya. First itu alam gitu ya. Alam yang satu. Alam semesta ini disebut universe gitu ya. Sekarang lagi muncul multiverse gitu. Multiverse itu berarti banyak alam gitu ya. Jadi kalau dalam film-film yang terbaru dari DC Comics itu ada nama multiverse. Ada metaverse, ada multiverse. Multiverse itu di alam lain sana ada seperti bumi kita yang isinya juga seperti kita. Jadi kayak saya misalnya, di bumi yang lain itu ada Edison juga seperti itu. Jadi itu bisa, kalau itu gerbangnya dibuka, Edison sama Edison bisa ketemu gitu loh. Seperti itu yang Allah alam itu benar gitu ya. Cuman yang kita tahu kita masih universe. Orang lain sudah ngomong multiverse. Gitu. Semua itu apa mungkin tercipta dengan sendirinya? Mungkin gitu. Nggak mungkin. Yang jelas alam mungkin bisa multiverse gitu, tapi Allah tetap esa gitu ya. Allah bukan satu ya Pak ya, tapi esa. Esa sama satu itu juga beda gitu ya. Kalau satu itu masih berbilang, kalau satu itu berarti ada duanya, tapi kalau esa itu tidak terbagi-bagi lagi gitu. Tidak ada duanya, jadi Allah itu esa. Nah ini juga simpelnya seperti ini dia seorang ateis gitu ya. Orang ateis bertanya gitu ya, kenapa terlambat gitu ya. Ini orang alim tadi, maaf saya sampai di sungai, perahunya sudah berangkat, saya harus menunggu, tapi kemudian tiba-tiba meluncur sebuah pohon besar ke arah saya. Pohon itu membelah diri sendiri menjadi papan-papan yang tersusun halus, bahkan kemudian membuat sesuatu perahu yang cantik. Dengan perahu itulah saya akhirnya dapat bahasa Indonesia. Orang ateis bilang, mungkin nggak? Nggak mungkin gitu loh. Kecuali mungkin ini orang wali mungkin ya.
wali mungkin bisa. Tapi secara umum tidak mungkin hal itu terjadi gitu ya. Tidak mungkin pohon dapat membelah dirinya sendiri kemudian jadi langsung jadi perahu gitu ya. Perahu saja tidak dapat dengan sendirinya. Bagaimana? Nah ini akhirnya dibalik gitu kan. Perahu aja nggak bisa jadi sendiri gitu loh. Pohon nggak bisa jadi perahu gitu kan. Bagaimana alam semesta ini Anda katakan terjadi dengan sendirinya gitu. Orang ateis kan gitu. Dalilnya gitu, semuanya terjadi dengan sendirinya. Semuanya dengan Big Bang gitu ya. Nah, Big Bang itu siapa juga yang menciptakan gitu kan. Siapa yang Big Bang? Siapa yang bilang kun gitu kan? Fayakun. Itu harus ada satu zat yang bisa melakukan semua itu gitu. Dalam dalil wahyu, tentunya wahyu banyak sekali itu dari ujung awal surah sampai akhir surah itu dalil semua. Dalil tentang pengenalan diri Allah kepada kita gitu ya. Makanya kita perlu belajar dalil gitu ya. Belajar dalil perlu Pak gitu ya. Dalil selalu belajar dalil. Belajar Quran dan cuma dibaca gitu kan. Perlu dipahami terjemahnya, pahami tafsirnya. Belajar dekat tafsir dan macam-macam, kita harus belajar terus, nggak berhenti gitu. Yang belum bisa baca Quran, silakan tingkatkan baca Quran gitu ya, tahsinnya segala macam, terus meningkat lagi gitu, baca terjemahnya, hingga emang benar-benar bermakna gitu ya. Kita benar-benar mengenal Allah gitu. Kan kita emang tugasnya itu Pak, mengenal Allah aja gitu. Allah tuh pengen dikenal, makanya menciptakan kita gitu ya. Kalau Allah nggak kenal, Allah kan dari dulu sendiri Pak, sendiri. Kalau dia udah biasa sendiri gitu loh. Tapi Allah pengen, supaya nggak saya sendiri, saya ciptakan makhluk gitu. Bukan berarti Allah bergantung pada kita, tidak. Dengan sedetik saja kita sudah hancur semua, sendiri lagi Allah gitu. Tapi Allah pengen kita mengenal Dia gitu ya. Kayaknya cari dengan akal, wahyu gitu ya. Objeknya udah paling penting, dalilnya penting. Ini sudah cukup sebenarnya untuk ma'rifatullah gitu ya. Terus ini paling tidak ada 6 manfaat. Ini bukan manfaatnya cuma 6 ya Pak, maksudnya banyak. Pertama kebebasan, al-hurriyah gitu ya, al-hurriyah. Kebebasan hakiki terjadi jika tidak ada lagi belenggu-belenggu, tidak ada lagi yang menghalangi kebebasan itu selain Allah yang mengikat dirinya. Jadi kita cuma satu, simple umat Islam itu Tuhan cuma satu Pak, nggak ada yang lain gitu. Nggak pusing misalnya bilang satu di antara tiga gitu, atau tiga di antara satu, kan pusing itu dalilnya tuh sampai sekarang jadi betul gitu, maaf gitu ya. Atau Tuhannya banyak gitu, bingung loh. Kayak Hindu itu semuanya dianggap Tuhan gitu. Ada di Hindu itu ada motor aja dibikin Tuhan Pak. Itu kejadian gitu, motor disembah gitu. Motor apa, pohon lah apa segala macam. Padahal kan Hindu sebenarnya mengajarkan monoteis, cuman dia masuk ke paham Tuhan banyak situ. Jadi semua esensi mungkin Tuhan dianggap Tuhan gitu. Kita ini punya ada esensi, bukan maksudnya kita ini ada ruh Allah gitu di dalam diri kita. Tapi bukan berarti zat Allah gitu ya. Kita ini tetap bukan Tuhan. Kita ini cuma dihembuskan ruh gitu ya, ruh dari Allah, ruhullah. Ruhullah itu bukan full zat Allah, gitu. Cuma sebagian, manifestasi saja, tajalinya saja. Seperti maaf nih, kalau saya niup kopi nih, apa kopi ini jadi saya Pak? Kopi ini cuma jadi dingin gitu kan? Apakah saya berpindah zat saya ke kopi ini? Tidak juga gitu kan? Tuh, roh itu ya seperti cuma ditiupkan ke jasa kita, bukan berarti kita ini jadi Allah gitu kan? Tapi Hindu seperti itu, akhirnya semuanya dianggap Tuhan gitu. Bingung nih gitu ya. Maksudnya membahaskan manusia di penyembahan makhluk. Jadi cuma satu, simple, satu.
Allah semata. Allah yang tidak bisa digambarkan apapun juga gitu. Berbeda dengan mukhalafatul hadis, tidak bisa digambarkan seperti orang gitu ya. Makanya Allah itu emang benar bukan orang Arab, bukan juga orang gitu loh. Jangan sampai di situ pemahamannya gitu ya. Jadi kita masuk ke dalil akidah lagi gitu ya. Masuk hal-hal yang bisa membatalkan. Kalau berbicara akidah itu terlalu sensitif dan harus qat'i dari dalilnya itu. Kalau kita ada keraguan aja di situ bisa jadi pembatal keimanan kita. Enggak main-main kalau akidah kita. Kalau fikih mungkin bisa berbeda, tapi kalau akidah memang tidak bisa berbeda, Pak. Ketenangan, at-tumanina gitu ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan Allah. Hanya dengan melihat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat yang bagaimana Pak yang menjadi tentram? Kalau kita mengingat pacar kita dulu ya, kita kan sering nyebut namanya tuh, tapi nggak cuma nyebut tuh. Di kolbu kita ada gitu ya, sosok bayang kekasih kita gitu ya, sosok bayang istri kita misalnya gitu kan. Lagi kangen nih misalnya bisa jauh. Nggak cuma nyebut kan, gitu. Tapi emang kolbunya gitu ya, kolbunya bergetar gitu ya. Kalau dulu mungkin masih maaf pacaran gitu ya, dengar namanya dia aja udah kebetulan tuh deg-degan gitu ya, itu kolbu. Nah seperti itu enggak kita mengingat Allah gitu lah. Kalau kita belum ya introspeksi masing-masing aja, termasuk saya sendiri gitu loh. Kalau kita disebut sama Allah hati kita belum bergetar berarti belum sempurna mungkin iman kita gitu. Belum sempurna kecintaan kita pada Allah gitu. Nah, mengingat seperti itu ya yang bisa jadi tentram. Kalau cuma mengingat mulut baca sekian ribu lafaz Allah gitu, sekian la ilaha illallah, mungkin baru sekedar mulut, tapi itu paling enggak latihan gitu ya. Orang-orang tarekat itu ada zikirnya pagi sore gitu ya. Saya dulu pernah belajar juga tarekat Samaniyah gitu ya. Samaniyah itu 166 kali la ilaha illallah ya, 66 kali Allah gitu ya, 77 kali gitu ya. Zikir itu tiap pagi setelah subuh sama setelah maghrib. Itu bukan berarti kita mengingat cuma segitu, enggak, itu cuma latihan Pak. Sebenarnya kita harus mengingat sepanjang waktu. Sepanjang waktu harus kita mengingat Allah, nggak boleh putus tuh. Tapi gimana caranya latihannya? Latihannya itu banyak mengingat zikir-zikir la ilaha illallah, sholawat. Zikir itu panas karena sholawat itu pendinginnya gitu ya. Makanya kenapa orang nanti yang akhir kalamnya dia bisa mengucap la ilaha illallah masuk surga, karena itu nggak gampang Pak. Harus latihannya sepanjang masa atau sepanjang hidup latihannya. Begitu dia dalam kondisi sulit, apapun dia cuma ingat Allah, itu cuma ya itu ya yang bisa mengucap. Gitu. Berarti kan harus dilatih terus tuh. Latih mulutnya sampai ke kolbu tuh masuk lagi ke sirnya gitu ya, kelubnya, baru sampai ke dalamnya ruh gitu. Karena dalam kolbu ini masih lapisan terluar daripada hati gitu ya. Di dalamnya lagi sampai ke ruh. Ruh itu yang mengenal Allah gitu loh. Kita ini jasad ini nggak mengenal Allah, ruh yang mengenal Allah. Makanya kita harus sering-sering kasih makanan ruh gitu. Makanan ruh apa Pak? Ya, sholat, zikir, beribadah itu makanan ruh tuh. Kalau kita Bapak dikasih kopi, kasih pisang goreng kan seneng banget Pak. Jasad kita ya, lagi lapar-lapar enak nih gitu kan. Ruh juga gitu, kalau ruh lagi lapar-lapar kasih bacaan Al-Quran, kita beribadah, itu ruh tuh senang sekali gitu, senang sekali. Nah, zikir kunci ketenangan gitu ya. Ini juga hadis riwayat Abu Daud. Kalau tidak ada satu kaum yang sama-sama berkumpul gitu ya dalam satu rumah Allah, masjid, sambil membaca kitabullah, saling bertadarus di antara mereka, maka turunlah ketenangan di atas mereka itu, serta mereka akan diliputi kerahmatan, diliputi para malaikat, dan Allah menyebutkannya mereka itu pada makhluk-makhluk yang ada di sisinya
yakni para malaikat. Jadi Allah itu membangga-banggakan pada manusia, umatnya yang memang saling-saling berkumpul gitu ya. Ini dalil kumpul zikir berjamaah Pak. Zikir ini maksudnya bukan cuma ucap, tapi misalnya kita ya ini zikir. Kita kumpul di sini zikir itu bicarakan kitabullah. Saling tadarus, saling nanti tausiah masing-masing, saling mengingatkan, itu bertadarus. Nah, di sini turun ketenangan kita kan. Kita bicara yang satu, tujuan yang satu, Islam yang satu gitu kan. Ketenang. Kalau kita bicarakan politik di sini mungkin ya itulah tidak tenang. Karena orang berbeda-beda politik. Tapi kalau Islam kan cuma satu Pak. Al-Quran, Allah cuma satu. Jadi kita bicarakan Allah pasti insya Allah tenang gitu. Kerahmat dan malaikat ini banyak Pak. Kalau kita bisa lihat bejibun mungkin nggak berbaris-baris sampai arah sana gitu kan. Malaikat tuh memang cari majelis-majelis seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu gitu ya. Dan Allah bangga-banggakan gitu. Nggak cuma kita, di situ ada dalam riwayat lain orang tua kita juga dibanggakan. Si fulan bin fulan tuh mau zikir sama saya, mau mengingat saya gitu. Karena dulu malaikat pernah nyela Allah juga gitu loh. Kenapa Allah menciptakan manusia lagi gitu kan? Manusia yang kerjanya cuman bunuh-bunuhan gitu, bertumpah darah gitu. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu gitu. Nih, buktinya ini gitu kan. Masih ada manusia yang mau ngaji, masih ada mau yang beribadah gitu ya, mau berkumpul kita seperti ini gitu. Cuman kan ada orang pemahaman lain-lain, mungkin berkumpul sama-sama zikir, belum tentu gitu, kita harus kaji lagi gitu. Berkumpul berzikir itu kan cuman mulut, kalian cuma kita bermuzakarah ini berzikir juga sama. Ini lebih esensi lagi gitu. Kita tidak cuman identitas, zikir berjamaah identitas, taklim berjamaah identitas. Sebenarnya esensi sama. Membaca kitabullah gitu, saling bertadarus sama. Ini orang yang lalai ya. Orang yang lalai itu kufur, dia menutup gitu ya. Kalau orang lalai ini, kalau ngomongin tadi fulus apa segala macam kekuasaan, mungkin mereka pada senang tuh. Tapi itu sementara Pak, bukan senang tenangnya hakiki gitu ya. Cuman puas kehidupan dunia gitu. Nggak ada setelah akhirat gitu. Akhirat tuh cuman mimpi katanya gitu kan. Jadi habis-habisin puas-puasin lagi di dunia gitu loh. Mau jahat, mau baik terserah gue gitu kan. Paling nanti reinkarnasi gitu kan. Misalnya dia berbuat jelek, nanti reinkarnasi jadi binatang apa gitu ya. Seperti itu. Tuh, karena tidak percaya pada akhirat gitu. Tapi itu cuma sebentar, tetap itu gundah gulana. Kepuasan spiritual itu tidak ada gitu ya. Karena tadi kita apa? Kita ini fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ya secara roh kita terhubung sama Allah SWT. Roh itu mengenal Allah. Ada di setiap manusia, maupun dia kafir maupun beriman. Maka rohnya kan tidak pernah tenang kalau nggak pernah dekat sama Allah gitu. Kita kasih jasa terus gak kasih makanan rohnya, nggak pernah dikasih, hampa roh kita. Kering gitu, berkah. Saya percepat saja, berkah langit dan bumi gitu. Walau anna ahlal qura gitu ya, amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya gitu. Berkah sustainable, value added, manfaat yang besar. Berkah dari langit, hujan, dikabulkannya doa. Berkah dari bumi, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain dipenuhi kebutuhannya.
ketika kita melaksanakan syariat Islam dulu gitu ya, secara utuh gitu, kafah gitu ya. Allah perintahkan semua juga makhluk berhikmat pada dia. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah perintahkan semua yang di bumi berhikmat pada kita. Gitu ya. Terbukti, ini bukti Pak. Kalau kita di rumah hidup berkah, penghasilan berapapun cukup Pak, insya Allah cukup. Tapi kalau kita merasa kurang, hidup berapapun nggak pernah cukup gitu. Itu namanya berkah. Kita punya rezeki, tapi rezeki itu digunakan untuk ibadah pada Allah, itu namanya berkah. Kalau cuma kita memenuhi hawa nafsu, nggak pernah berkah, nggak pernah cukup. Itu kasih satu gunung emas, minta gunung yang kedua, gitu. Nggak pernah cukup. Kalau orang kafir di sini istirahat itu diselanjurkan. Misalnya dia itu kan nggak sholat, selalu bermaksiat, tapi tetap kaya, tetap kelihatan senang. Itu cuma kelihatan saja di dunia saja gitu. Mereka nggak pernah senang sebenarnya gitu. Itu cuma ini sekalian aja lah, kamu balasannya kamu semuanya di dunia. Gitu. Kalau kita kan enggak, kita berusaha beramal sebaik-baiknya, itu mengharapkan balasan dua, dunia dan akhirat. Malah yang paling penting akhirat gitu. Mungkin di dunia tidak dibalas, tapi insya Allah dibalas di akhirat. Seperti itu kita. Ya, orang bermaksiat, jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba dirinya padahal ia tetap dalam maksiat, maka sesungguhnya adalah istighraj. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat 44 dan sesudahnya, hadis Ahmad, Tabrani, Baihaqi. Ini atas tadi ya. Rasulullah membacakan, maka kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan ke mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Tuduh umat-umat terdahulu itu seperti itu Pak. Kaum Samud lagi jaya-jayanya dihancurkan, kaum Ad jaya-jayanya dihancurkan. Cuma khusus untuk akhir zaman emang dimundurkan gitu sampai benar kiamat benar gitu Pak. Baru dihancurkan. Sekarang dibiarin aja gitu Pak. Diktator yang bukan muslim tapi kayanya terlalu kaya sekali gitu ya. Ada orang-orang terkaya dunia itu kan hartanya bukan 7 turunan lagi, mungkin 1000 turunan nggak habis-habis tuh gitu ya kalau dibelanjakan normal gitu ya. Tapi itu isi roji. Sama seperti kita, itu berlaku juga pada kita Pak. Kita ini sholat tapi tetap aja miskin gitu. Kalau nggak sholat kaya, itu isi roji juga kalau misalnya kita berpikiran seperti itu. Kehidupan yang lebih baik. Jelas ya, balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik gitu ya. Amal saleh insya Allah di dunia maupun di akhirat itu dengan iman dan amal saleh gitu ya. Kehidupan yang baik itu apa? Rezeki halal baik dan halal gitu ya. Makan yang halal, berpakaian yang halal. Qanaah gitu ya. Kita nerimo, kalau bahasa Jawanya gitu, nerimo. Hidup beriman pada Allah dan taat, bahagia, surga. Ini kehidupan yang baik gitu ya. Cuman kalau kita berpaling tentunya akan kebalikannya gitu ya. Sudah ini tadi kita kan dikasih rezeki tidak sholat apa segala macam, itu mungkin dikasih rezeki yang setengah halal gitu ya, tidak halal, akhirnya digunakan juga untuk hal yang tidak halal gitu loh. Yang dibilang rezeki setan dimakan jin gitu ya. Seperti itu lingkarannya, kita kan masuk seperti itu, nggak putus-putus sampai akhirnya maut gitu. Itu auzubillah min dzalik gitu ya. Syukur-syukur bisa tobat di akhir waktu, cuman kan kita nggak ada yang tahu Pak.
Tidak pernah ada yang tahu gitu kita kematian kapan gitu ya. Surga gitu. Nanti ada bahasan tertentu nih surga, kalau bicaranya nggak cukup seharian untuk kenikmatan surga gitu. Jadi selain nanti di surga kita ketemu sama istri kita yang sebagai dari surga, kita juga punya bidadari banyak ya, ada 72 bidadari gitu. Jadi kemarin ada yang nyeleneh gini gitu, suami ini pengen poligami gitu ya, bilang sama istrinya gitu ya, nanti kan saya di surga insya Allah gitu, kalau masuk surga dapat 72 bidadari, kamu berarti kan saya poligami gitu kan, daripada poligami nanti di sana poligami, mendingan poligami aja dulu di sini gitu kan. Ini alasan orang yang poligami gitu. Kalau alam ini silakan, kalau yang bisa, kalau yang tidak satu juga cukup lah. Ini nggak habis-habisnya kalau kita bisa buah-buahan gitu ya, sungai-sungai gitu ya. Kalau di sini minum arak haram Pak ya, kalau di sana sungai ini jadi arak gitu loh. Kita bisa malah mandi gitu ya. Tapi arak di sana tidak memabukkan gitu, karena dimensi kita di sana cuma menikmati kenikmatan, bukan kesusahan gitu ya. Kalau di sini arak alkohol mungkin senang sedikit, tapi puyengnya itu juga banyak gitu. Kalau yang bagi yang minum itu banyak mudaratnya gitu. Alkohol itu tetap ada manfaatnya, cuman banyak mudaratnya gitu ya. Banyak mudaratnya, makanya kita tidak boleh. Kalau di sana tidak ada mudarat, manfaat semua gitu. Yang paling terakhir adalah yang paling utama sih ridho gitu ya. Karena Allah memberikan ridho gitu. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita, persembahan kita bagi Allah tuh nggak pernah cukup gitu ya, terhadap apa yang Allah anugerahkan pada kita. Kita untuk membayar nikmat mata aja nih nggak cukup Pak, ibadah ribuan tahun, puluhan ribu tahun gitu. Iblis saja ibadah 120.000 tahun, itu nggak pernah cukup gitu. Dia dapat ridho Allah tuh nggak dapat, gara-gara cuman dia sombong gitu ya. Sombong, dia merasa lebih baik dari Adam gitu ya. Tidak mau, akhirnya karena begitu dia tidak mau mentaati perintah Allah. Dia tahu itu perintah Allah gitu ya, sujud gitu. Cuman karena dia merasa ini anak kemarin sore gitu ya, lahir duluan gue gitu, gue ibadah duluan, dia baru kemarin cipta gitu ya, dari tanah pula gitu kan, kenapa gue mesti ikut-ikut dia gitu. Dia tahu itu perintah Allah, tapi dia tentang, dia argumen, enggak ya Rob, dia kan anak kemarin sore, saya duluan nih ibadah, masa saya harus sujud sama dia gitu kan. Hanya orang-orang sekarang dibikin itu tuh, dibikin iblis tuh lebih bertauhid dibanding malaikat gitu. Karena disuruh sujud tidak mau sujud gitu, itu dibikin anekdot sama orang-orang liberal gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Iblis tahu dia perintah tapi dia bangkang gitu kan. Itu yang Allah marah gitu kan. Terus dia bangkang, dia sombong lagi gitu kan. Ditentang dia sombong gitu kan. Itu qadarullahnya dia udah jadi makhluk terkutuk gitu. Walau ibadah 120.000 tahun nggak ada artinya Pak. Bahkan iblis itu udah yang jin, tapi dia melebihi para malaikat gitu. Dia jadi pemimpinnya para malaikat padahal dia jin gitu ya. Karena ibadahnya emang luar biasa gitu. Tapi itu nggak ada artinya, nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sekarang cari ridho Allah SWT. Kita sholat ini bukan cuma nggak semata-mata ngumpulin pahala Pak, tapi cari ridho gitu. Buat apa kalau kita pahala banyak tapi Allah nggak ridho gitu, sama aja gitu. No, ridho tuh anggap bilangan 1 misalnya. Kita ini punya pahala sekian puluh juta triliun misalnya gitu kan. Kali 1 jadi ridho gitu. Tapi kalau kali 0, berapapun banyaknya jadi 0 gitu. Itu. Yang terakhir itu paling
Dan juga kita pengen bertemu pada Allah SWT. Surga yang paling tinggi itu surga mulia, surga Firdaus, di mana di dalamnya Rasulullah, para nabi, para wali, dan para orang-orang yang dicintainya itu melihat Allah, gitu, saling berhadapan, gitu ya. Ini yang paling tinggi, gitu. Jadi nanti bagi yang masuk nanti surga masih tingkat paling bawah, itu masih belum, ruhnya itu masih belum gembira, gitu ya. Sampai yang benar-benar melihat Allah. Makanya nanti di surga dia melakukan amal lagi tuh supaya meningkatkan derajatnya sampai derajat semuanya masuk surga Firdaus, seperti itu. Jadi kesenangan surga itu masih semu Pak ya, masih yang walaupun itu disebutkan memang senang tidak ada habis-habisnya, tapi kalau surga paling bawah tentunya pengen naik lagi ke atas sampai seperti itu. Sampai emang ruhnya kepuasan ketemu sama Rabbnya, sampai penciptanya, gitu ya. Itu surga yang paling tinggi, gitu. Itu yang kita cari, gitu, Pak. Jangan sampai nanti kita kalau bisa sih langsung segini, langsung masuk surga nggak main-main, nggak, jangan surga Firdaus, gitu. Kita minta mohon surga Firdaus. Ini benar-benar nanti ruh kita emang tidak kerja lagi di sana, gitu, Pak. Di sana lagi emang bukan cuma nambah pahala, ini cuma meningkatkan derajat aja nanti. Nabi Musa itu masih sholat di kuburnya, itu masih sholat, gitu, dalam kuburnya. Itu bukan dia cari pahala, Pak. Dia cari derajat, tingkatkan derajat sampai derajatnya itu surga yang paling tinggi, seperti itu. Kenikmatan itu yang paling hakiki, gitu. Bertemu Allah, kita bertemu Rabb kita, itu yang paling hakiki. Saya kira itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar hanya dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon kepada Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.